Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran ya sama Tuhan ya. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa terserap dan masuk semua ke dalam otak kita. Amin ya. Amin. Nah, sekarang Miss Devi mau tanya. Di sini terdapat beberapa meja yang kosong. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Ada berapa anak? Dua siapa? Ada surat isinya? Isinya kenapa? Gibran dan Mbak. Oke. Kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini berhalangan masuk bisa segera bergabung bersama kita ya. Amin. Nah, selanjutnya Miss Devi mau tanya, adakah yang hari ini belum sarapan? Kenapa tidak sarapan? Kenapa tidak sarapan, Mas? Nggak ada makanan. Besok-besok kalau berangkat ke sekolah sarapan dulu ya. Kenapa nggak sarapan Mbak tadi? Yang mengajukan Mbak Jesslyn, kenapa nggak sarapan? Telat bangunnya. Harus pasang alarm dulu ya. Ke sekolah itu baiknya kita sarapan dulu. Kalau perutnya kenyang, hatinya senang, terus pikirannya connect ya. Udah menerima materi. Baik anak-anak, Miss Devi mau lihat semangat nasionalisme kalian. Gimana kalau kita berdiri dulu, kita mau menyanyikan satu lagu dulu. Miss Devi nanti minta kalau nyanyi sambil tepuk tangan, nyanyinya yang keras dan semangat bisa? Bisa. Tidak boleh keluar kelas lebih dari 2 kali.
nggak boleh yang cowok. Kemudian yang cewek pernah kejar-kejaran sama temennya. Pernah keseleo? Siapa di sini yang pernah keseleo? Pernah? Rata-rata pernah ya. Keseleo tuh sakit apa tidak? Sakit. Itu kira-kira yang bergeser apanya ya? Bisa sendi, bisa ototnya. Kenapa bisa bergeser? Itu karena terjadi cedera. Nah, di sini kita nanti akan membahas terkait apa itu fungsi otot dalam tubuh kita. Miss Devi mau tanya deh, misal kita nggak punya otot, apakah tubuh kita akan membentuk seperti tubuh manusia ini bisa berdiri tegak? Tidak. Ya. Nah, apa sih otot itu? Otot adalah jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Berkontraksi dan relaksasi itu maksudnya apa? Bisa ditegangkan gini, kemudian bisa dilemeskan ya. Coba kalian tegangkan gini, ini namanya apa? Berkontraksi. Kalian kalau jatuh temennya. Nah, itu otot kalian berarti sedang keras-kerasnya, sedang berkontraksi. Kalau kalian tidur dan lemas, nah itu sedang berrelaksasi. Karena anak otot melekat pada tulang. Tulang itu yang keras itu. Kaki kalian yang keras, ini namanya tuh tulang. Terus kalian kalau nyebut, ih itu gendut deh. Kalau gendut dagingnya banyak. Nah, yang kalian sebut daging itu sebenarnya apa? Otot. Nah, otot itu melekat pada tulang yang keras. Kulit itu jaringan terluar di tubuh manusia. Ini kulit. Nah, kulit itu jaringan terluar di tubuh manusia. Di dalamnya kulit ini loh anak-anak. Itu baru ada otot. Bener Alba. Lemak, jadi dalamnya lemak. Kalau ada yang misal sedikit berisi, itu berarti banyak apa? Lemaknya. Nah, tapi sekarang Miss Devi sebelum menjelaskan materi yang lebih lanjut lagi, Miss Devi mau kalian membentuk kelompok. Berarti harusnya ada 6 kelompok ya. Kalian kan terdiri dari 27, 28 gak masuk 2 berarti ada 26. 26 Miss Devi mau bentuk kalian menjadi 6 kelompok. Berarti di 2 kelompoknya nanti ada yang anggotanya 5. Sesuai gini aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Itu berarti kamu di mana, Mbak? Mau pilih kelompok berapa? Mau pindah ke sini apa ke situ? Ke situ? Gimana? Kamu mau pindah ke situ? Miss Devi pilihin atau pilih sendiri? Pilihin? Oke. Yusuf, Mas Yusuf bisa pindah ke sana? Kemudian yang deket aja ya. Kamu pindah ke sini, kursinya digeser dikit. Terus mbaknya pindah ke sini, kursinya juga digeser dikit ya. Nanti dikembaliin lagi setelah udah pelajaran ini selesai. Oke, bisa dipahami? Silahkan pindah.
digabungin ya Mas ya, sama anggota kelompoknya. Iya, bentar ya. Nah, nama kelompok Miss Devi mau kalian akhir-akhir ini yang paling booming itu kan terkait sepak bola ya. Yang menang kemarin negara apa? Spanyol. Miss Devi mau nama kelompok di LKPD-nya adalah nama negara yang kalian sukai, yang kalian sepakati bersama teman satu kelompok. Misal kelompoknya Alba suka negara Spanyol, berarti nama kelompoknya adalah kelompok Spanyol. Gitu. Bisa dimengerti? Ditulis dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Sudah ditulis semua nama anggota kelompoknya? Sudah? Ditulis nama panggilannya aja. Ya? Nama anggotanya bisa ditulis di nama kelompoknya nanti ini sudah semua ya? Nama panggilan aja. Nama kelompoknya ya? Nama kelompoknya di sebelah kata nama. Sini, di situ ini nama anggotanya, nama panggilan aja ya. Nama kelompoknya. Sudah semuanya?
Berarti ada gerakan kan, yang semula gini, terus ada gerakan gini, ngangkat. Sadar, secara sadar Miss Devi melakukan gerakan gini, mengangkat. Berarti otot lurik yang ada di tangan kita bekerja secara sadar. Ciri yang pertama itu bekerja secara sadar. Terus emang ada otot yang bekerja secara tidak sadar? Menurut kalian ada nggak? Ada. Bentar ya, kita bahas otot lurik dulu. Kemudian ciri yang kedua tadi apa? Melekat pada tulang. Nah, kemudian di sini apa yang titik-titik ini disebut apa, anak-anak? Ada yang tahu? Yang tahu nanti dikasih 5.000. Yang titik-titik ini namanya apa? Hurufnya banyak nih. Apa? Pinter sekali Alba. Ini namanya inti sel. Nah, inti selnya ada di tengah atau di pinggir ini? Ini di tengah apa di pinggir? Di pinggir. Inti sel ada di pinggir. Nanti ingatin Miss Devi ya, Alba dapat timun di akhir jam pembelajaran kita ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait otot apa? Otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah satu-satunya, otot jantung adalah salah satu otot yang bekerja tanpa kita sadari. Iya, benar sekali. Otot jantung ini bekerja tanpa disadari anak-anak. Nah, letaknya juga hanya ada di jantung manusia. Jantung kita kan cuma ada satu. Kalau otot jantung berhenti berarti artinya apa? Tinggal. Benar. Kalian rasa nggak otot yang ada di dalam jantung ini bergerak? Nggak berasa kan? Kita nggak sadar kan kalau otot yang ada di dalam jantung kita ini bergerak. Tapi sebenarnya itu bergerak tanpa berhenti. Karena kalau berhenti berarti artinya apa? Tinggal. Hanya ada di jantung. Kemudian inti selnya ini ada di tengah apa di pinggir? Di tengah. Kemudian yang ketiga ada otot apa anak-anak? Polos. Otot polos. Nah, otot polos ini juga bekerja tanpa kita sadari. Tadi kan udah ada otot yang di tangan, di kaki, itu disebut otot lurik. Kemudian otot yang bekerja tanpa kita sadari ada di jantung. Nah, yang terakhir itu ada otot polos, bekerja juga tanpa kita sadari. Tapi bekerjanya di mana? Di dalam organ tubuh kita. Misal di dalam usus halus untuk membantu pencernaan makanan. Kalian kalau makan, kerasa nggak perutnya kalau sedang mengolah makanan kita? Enggak kan? Tiba-tiba aja udah berak. Bener apa enggak? Bener kan? Kalian nggak sadar kan kalau makanan kita itu ternyata diolah di dalam perut kita? Itu diolahnya ya dari ini, otot polos. Dengan bantuan otot polos juga. Otot polos ini terdapat di organ manusia. Kalau dilihat dari gambarnya, itu inti selnya menurut kalian ada di mana? Di tengah? Inti selnya di tengah, di pinggir
belajar bareng-bareng buat memahami ini ya. Sebelumnya pegang dulu semua kepalanya. Pegang dulu kepalanya. Semoga apa yang kita hafal nanti ini bisa masuk ya. Yang pertama, otot apa? Lurik. Otot lurik itu bekerja disadari apa tidak? Disadari. Otot lurik bekerja disadari. Yusuf, otot lurik bekerja disadari apa tidak? Loh, tidak katanya. Otot lurik bekerja disadari apa tidak anak-anak? Disadari. Adanya di mana ini? Tangan dan kaki. Karena kita sadar kalau misalnya mau mukul, ini jadi mau mukul meja. Sadar kan ya? Kemudian yang kedua, otot yang di jantung bekerja disadari apa tidak? Tidak disadari, pintar. Otot jantung hanya ada di jantung karena jantung manusia itu cuma ada satu. Yang terakhir, otot polos. Otot polos itu bekerja disadari apa tidak? Tidak. Di mana letaknya? Bukan, pintar sekali. Sudah bisa dipahami? Adakah yang mau ditanyakan terkait otot? Tidak? Miss Devi lanjutkan terkait sendi. Apa itu sendi? Bisa dibantu dibacakan siapa yang berkenan? Alba, boleh dibaca yang keras Alba. Sendi adalah tempat pertemuan dua tulang. Fungsinya adalah memungkinkan tulang bergerak. Iya, sendi adalah pertemuan dua tulang, memungkinkan agar kita bisa bergerak. Paham? Nah, misal di sini ada tulang ya. Ini kan ada dua tulang yang berbeda. Kalau misal langsung terus gini aja kan berarti nggak bisa ya, malah patah ya. Berarti di tengah-tengah ini harus ada yang menghubungkan. Nah, yang menghubungkan inilah yang disebut dengan sendi. Di tubuh manusia itu anak-anak ada banyak sekali sendi. Yang pertama sendi engsel. Sendi engsel itu adalah sendi yang bisa bergerak hanya pada satu arah. Contohnya apa? Ini ya, kayak engsel pintu itu loh. Pintu kan bisa dibuka cuma dari satu arah ya. Gak bisa bolak-balik gitu. Sendi engsel untuk ini contohnya di tangan dan siku manu. Kemudian ada satu lagi di mana? Lutut. Bisanya tekuknya gini ya. Apa bisa lutut kita ini ditekuk ke depan? Gak bisa. Patah. Yang kedua adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar seperti sendi pada leher. Bisa muter-muter gini. Ayo coba dipraktekin, lehernya yang nggak bisa muter berarti sendinya bermasalah. Siapa di sini lehernya yang nggak bisa muter? Sendi engsel di tangan dan di kaki. Sendi putar ada di leher. Kemudian, nah, sendi putar itu anak-anak adalah sendi yang bisa bergerak memutar tapi tidak ke segala arah ya. Tidak 360 derajat seperti burung hantu. Kalau burung hantu kan bisa muter-muter gini. Kalau sendi yang ada di leher manusia tidak, hanya bergerak dua arah gini ya. Yang ketiga adalah sendi peluru. Nah, ini baru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah seperti sendi yang ada di bahu dan yang ada di pinggul. Kita bisa gini kan? Bisa muter kan? Ini bisa lihat di belakang Miss Devi. Apa sendi putar itu memutar ke segala arah 360 derajat. Kemudian sendi luncur adalah sendi yang melakukan gerak meluncur atau menggeser seperti sendi antar tulang pada pergelangan kaki. Dan yang ini loh ya, bisa gini. Kemudian ada sendi gulung dan sendi pelana.
Clara itu sendi yang bisa memutar seperti ibu jari kalian ini loh, bisa memutar-mutar apa tidak? Siapa yang ibu jarinya nggak muter-muter? Ayo, berarti sendinya bermasalah. Bisa kita cek? Nah, selanjutnya Miss Devi mau kalian membuka lembar kerja yang sudah dibagikan tadi, yang dikerjakan secara berkelompok. Bisa pinjam Miss Devi? Nah, di sini ada gambar apa ini? Di sini gambar orang apa ini? Cidera, pinter. Ini adalah seorang atlet yang cedera. Bisa dibacakan untuk Miss Devi yang paling keras bagian A. Siapa yang mau membantu Miss Devi? Siapa yang berani baca? Masa baca nggak berani? Ya, baik Jislin. Bagian A. Seorang atlet lari maraton mengalami nyeri hebat pada kaki, terutama lutut dan paha. Saat berlatih, ia terjatuh dan juga mengalami cedera pada sistem geraknya. Iya. 1. Menurut kalian, bagian rangka, sendi, dan otot mana saja yang paling mungkin terdampak? Mengapa? 2. Bagaimana kemungkinan cedera ini memengaruhi kemampuan Budi untuk bergerak sehari-hari? Nah, ada seorang atlet yang cedera jatuh. Bagian yang paling luka itu adalah bagian lutut dan paha. Gitu ya. Timbul paha ini ya, paha ya. Lutut dan paha. Nah, di situ disuruh menjelaskan sendi dan otot yang bekerja di bagian kakinya berarti ya. Kalau otot yang bekerja di kaki itu tadi otot apa? Nah, itu ditulis di situ. Kemudian sendinya, sendi yang di lutut berarti itu tadi sendi apa? Nah, ditulis di situ dan dijelaskan. Silakan dikerjakan dulu di nomor 1. Nomor 1 berarti kalian harus menjelaskan otot dan sendi yang mengalami cedera. Bisa ditulis di sebaliknya ya anak-anak, di bagian yang kosong. Sini. Namanya. Ada yang nggak bisa dijalani? Bagian yang mana? Yang kedua bagian sendi. Kalau sendi itu dari sendi apa? Yang hanya satu arah. Sendi apa sendi? Yang hanya satu arah. Kemudian ada di paha, berarti simbol sini. Yang bisa gini ke sebelah arah berarti sendi apa? Ada sendi yang benar di situ ya. Itu jawabannya ototnya ada 1 yang bekerja, kemudian sendinya ada 2. Sendinya ada 2 yang dijelaskan karena yang cedera bagian otot dan bagian sini. Ini kan bisa memutar ke segala arah, berarti sendi apa? Kemudian sendi yang hanya bisa memutar ke satu arah seperti pintu, ini sendi apa? Dijelaskannya.
Dalam hitungan 10, nomor 1 harus selesai ya. Setuju? Oke. 1. 2. Palu ini namanya apa? Panggul. Ininya namanya 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sudah semuanya? Sudah. Pindah nomor 2, dibaca yang keras. Semuanya mau baca nomor 2, ayo dibaca yang keras. Bagaimana gimana? Bagaimana kemungkinan setelah ini mempengaruhi kemampuan budi bergerak? Iya. Bagaimana kemungkinan si gerak ini mempengaruhi budi bergerak? Menurut kalian kalau habis jatuh kemudian sendi dan ototnya bermasalah, apakah geraknya akan ikut bermasalah juga? Dijelaskan. Kalau iya tulis iya, kemudian diberi penjelasannya. Kalau tidak ditulis tidak, kemudian beri penjelasannya. Silakan ditulis. Dijelaskan.
Sudah? Hanya kelompoknya Jesslyn? Ayo Jesslyn, 1 menit cukup? Sudah. Ini masih belum. Iya dong. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Yang B, bagian B. Bagian B. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan terkait otot dan sendi yang tadi sudah dijelaskan melalui PPT. Silakan dijawab sesuai dengan ingatan kalian. Nomor 1, ya. Sama kok bisa. Silakan dijawab. Apakah 5 menit cukup? 5 menit tidak cukup? 7 menit cukup? Insya Allah 7 menit cukup ya. Di sini Miss Dewi kasih kalian timer 7 menit. Kalau timer di depan sini nanti selesai, berarti artinya tugasnya harus sudah selesai. Timernya nggak jadi, maaf ya. Ternyata kenapa? Jadinya? Berarti waktunya nanti kalau yang di layar ini sudah habis, selesai nggak selesai harus sudah selesai. Tinggal 6 menit, tinggal 5
Kalau mau biar cepet itu bisa dibagi. Statusnya dibuka ya. Yang 2 orang kerjain bagian sendi, yang 2 orang kerjain bagian otot. Gitu. Yang otot lebih mudah karena ada tinggal 3 menit 40 menit. Jawabnya tuh yang singkat-singkat aja. Aktifin tuh jawab singkat-singkat.
Jangan kan ini. Ini jantung ini. Sudah masuk. Sudah. Dalam hitungan 10 ya, harus semuanya selesai. Yang kurang itu nomor berapa? Sifat itu bisa diisi itu. Tempatnya. Saya sendiri. Bagian sifatnya kalau nggak bisa nanti kita bahas baru waktu presentasi berikutnya. Sudah semuanya? Sudah? Semuanya dikumpulkan perwakilannya. Dijadiin satu. Perwakilan kelompoknya maju. Perwakilan kelompoknya maju. Perwakilan kelompoknya maju.
Semuanya hadap ke depan. Kita bilang 20 Sudah ya, instansi rumah ini biar jelas rumah kita. Saya dulu namanya ikutin. Kepalanya ayo segigitan geleng-gelengin. Bayangkan kamu ada serempak di sini. Oke, silakan kembali naik atas, lanjut lagi ya. Sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Di sini Miss Devi mau kita diskusikan dulu. Mau presentasinya perwakilan kelompok saja atau semua anggotanya? Udah perlu semuanya? Siapa yang pilih perwakilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyakan yang semuanya maju ya? Kan 26. Oke, berarti semuanya maju. Yang pertama, kelompoknya Jepang. Jepang siapa tadi? Jepang. Jepang maju, semua anggota kelompok Jepang maju. Semua anggota kelompok Jepang maju. Setiap anggota kelompok cuma memaparkan 1 poin saja ya, 1 nomor. Ini, berarti kamu dapat yang A. Maju teman-temannya. Yang 1. Nomor 1 semuanya didengarkan dulu. Salam dulu. Salam, aku selamat pagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman dari kelompok Jepang ternyata mau mempresentasikan nomor 1 anak-anak. Mari kita dengarkan dulu ya gimana pendapat mereka terkait nomor 1. Silahkan. Soalnya tidak perlu dibaca, langsung jawabannya. Dibaca yang keras. kita sadari karena mereka pada yang
kualitas geraknya. Terjadi cedera karena tidak pemanasan terlebih dahulu. Benar apa salah? Setuju? Setuju semuanya? Berarti nomor yang topik A sudah clear ya. Terima kasih kelompok Jepang, boleh duduk. Dikasih apa? Dikasih B, kasih E, kasih W. Sekarang kelompok Miss Devi mau kelompok Brazil, boleh maju? Brazil boleh maju. Siapa yang memilih Brazil? Oke, kelompok Brazil berarti nomor sama-sama nomor 2 yang B. B jawabannya ini. Gampang dibaca? Pertama langkah adalah untuk menopang tubuh. Dorong menurun terletak di bagian Iya, fungsi utama rangka untuk menopang tubuh. Adakah yang berpendapat lain? Misalnya Bu, rangka tuh sebenarnya nggak menopang tubuh, Bu, nggak berfungsi banget di tubuh kita. Ada yang bilang gitu? Jadi sepakat semuanya satu kelas kalau rangka itu berfungsi untuk menopang tubuh kita, yang memberi bentuk tubuh kita tegak seperti ini. Setuju? Oke, udah berarti. Kemudian nomor 2, silakan dibaca cepat. sendi adalah penghubung antar tulang. Sendi angsal terletak pada lengan dan lutut. Gerakannya membuka tubuh. Sendi, kemudian sendi. Sendi itu penghubung antar tulang. Kelompok dari Brazil menyebutkan contohnya adalah sendi engsel, membuka dan menutup. Benar apa salah? Adakah yang punya pendapat lain? Ada? Benar? Oke, berarti silakan lanjutkan nomor 3. Iya. Kemudian ada otot. Dari kelompok Brazil memberikan kesimpulan bahwasanya otot itu berfungsi untuk agar tubuh kita bisa bergerak. Kemudian contohnya ada otot lurik. Setuju apa tidak? Oke. Yang terakhir silakan dibaca. Langkah untuk menopang tubuh saat berlari. Sendi untuk menggerakkan kaki, otot untuk memperkuat larian. Itu tadi kesimpulan dari rangka, otot dan sendi yang ada di dalam tubuh kita yang bergerak secara bekerja sama, bergerak, kemudian membuat tubuh kita ini bisa melakukan berbagai kegiatan ya anak-anak. Rangka berfungsi untuk memberikan fungsi tubuh, kemudian otot berfungsi untuk membantu sistem gerak kita. Nah, yang terakhir sendi membantu kita untuk bisa melakukan beberapa hal seperti membuka pintu, kemudian seperti menutup lutut dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kelompok Brazil. Silakan duduk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir ya, terkait dengan sifat-sifat otot. Di sini untuk mempersingkat waktu berkaitan dengan sifat-sifat otot akan Miss Devi jelaskan secara langsung. Tadi sudah dijelaskan beberapa. Yang pertama adalah otot apa ini? Otot apa? Polos. Yang nggak nyatu itu berarti otot polos. Nah, bentuknya tadi seperti apa? Gelondongan. Pinter. Kalau otot polos gelondongan. Kalau otot jantung bentuknya apa? Apa otot jantung? Serabut. Pinter. Serabut dan membentuk anyaman. Kemudian yang terakhir adalah otot lurik. Otot lurik bentuknya seperti apa?
Yang kapil itu. Kalau kalian lihat kapil di depan itu bentuknya seperti otot lurik. Kemudian otot polos bekerja, kita tidak sadari. Otot jantung bekerja, kita juga tidak sadari. Yang terakhir adalah otot lurik. Otot lurik baru bekerja, kita sadari. Otot jantung hanya ada di jantung. Otot polos ada di berbagai organ. Misalnya adalah organ pencernaan. Kemudian otot lurik adanya di mana? Ya, di lengan ada, kemudian di kaki juga ada. Baik. Selanjutnya anak-anak, di sini Miss Devi akan menjelaskan berkaitan dengan cara merawat otot. Yang pertama adalah kita tidak boleh memberi beban kepada otot kita terlalu berat. Misal kalau mengangkat meja nggak kuat, ya udah jangan dipaksakan untuk mengangkat meja ya. Itu nanti bisa patah kalau kalian nggak kuat. Yang kedua, kita harus istirahat yang cukup. Dan yang ketiga adalah kita harus makan makanan yang bergizi dan berprotein tinggi agar otot kita juga ikut makan dan menjadi sehat. Baik, cukup di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait sendi dan otot? Tidak? Kalau tidak, kita akan mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Bisa bantu Mas Devi membagikan ini pada teman-teman? Iya, itu bagi sama itu. Ada 10 soal pilihan ganda. Kalian tinggal mencek listnya. 10 menit apakah cukup? Kalian butuh timer berapa menit? 10 menit apa cukup anak-anak? Oke, seterusnya 8 aja. Makasih ya. Oh, ternyata kalian pintar ya. Belum ada 8 menit sudah selesai. Kurang berapa? Siapa yang belum? Sudah semuanya? Baik, terima kasih anak-anak. Kita tadi sudah melakukan banyak sekali hal ya, membahas materi, kemudian tadi ada mengerjakan LKPD, kemudian ada mempresentasikan siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar terkait apa saja? Yang pertama, otot. Kemudian yang kedua, ada beberapa juga terkait dengan rambut. Nah, sekarang Miss Devi mau tanya, setelah melakukan pembelajaran hari ini dengan Miss Devi, apa yang kalian rasakan? Nanti bisa, misal aku bahagia, kalau bahagia gini. Misal aku ngantuk bisa gitu ya. Harus diekspresikan sesuai dengan emoticon yang kalian pilih dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alba ngantuk. Ngantuk, Yusuf juga. Adakah yang marah? Adakah yang marah? Tidak ada? Adakah yang sedih? Siapa yang happy? Kalau happy sedih, kalau biasa aja gitu. Biasa aja gini berarti. Gitu ya. Adakah yang bingung? Masih bingung? Masih bingung dengan pembelajaran hari ini? Yusuf masih bingung? Iya? Iya. Gak apa-apa, nanti kita ulas lagi ya kalau masih bingung. Jangan lupa minggu depan hari Rabu kita akan belajar lagi terkait dengan sistem syaraf. Jadi